Dukung tuntutan Purnawirawan, Habib Rizik desak, tangkap dan adili Jokowi. Ini terakhir ada forum Purnawirawan TNI yang minta pencopotan Pak Gibran. Kita mendengar semua masukan dari para senior-senior Purnawirawan untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut. Gitu. Nah, kita menghormati apa yang menjadi pemikirannya para sesepuh. Ya. Tidak mengganggu soliditas pemerintahan. Usulan itu tidak mengganggu soliditas pemerintahan. Nggak ada. Soliditas pemerintah itu sudah terlihat gimana rakyat bersatu. Rakyat yang penting itu adalah urusan pangan, papan, dan sandang. Sudah selesai. Ya. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum, acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan, yaitu 8 pernyataan yang diberikan oleh para purnawirawan jenderal. Ada 100 lebih jenderal, ada puluhan di sana marsikal, laksamana, kolonel, dan seterusnya. Ini satu pernyataan yang sangat baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan 8 pernyataan para purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajari. Kalau memang masukan tersebut bagus, masukan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, wajib untuk diakomodir oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi, yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Takbir, sallu ala nabi. Nah, kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problem maker. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatu ini yang bikin problem itu. Bukan hanya urusan ijazah saja. Segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekah, saya sempat mengubah syair dengan judul Sengaja Bohong. Dan itu sudah kita sampaikan dari jauh-jauh hari. Dari tahun 2018. Kita sudah ingatkan orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimakzulkan. Cuman saat itu memang masih banyak yang belum sadar. Nah, kalau sekarang nih udah banyak yang sadar, bahkan yang dulu dukung Jokowi juga akhirnya mulai sadar, bahkan mulai jadi pahlawan kesiangan. Dan mudah-mudahan kita tetap bersatu, insya Allah. Ini respon Jokowi atas pemakzulan Gibran yang diminta Tri Sutrisno. Guys, respon forum Purnawirawan TNI buat tuntut menurunkan Gibran dari Wapres ternyata juga direspon sama Jokowi loh. Waktu sama wartawan, Jokowi bilang sejauh ini Prabowo dan Gibran kan udah sah menang pemilu dan jadi pemimpin Indonesia. Kalau emang gak terima, kan udah ada beberapa kali gugatan. Kalau mengenai tuntutan Tri Sutrisno dan forum Purnawirawan TNI, Jokowi bilang itu aspirasi biasa di negara demokrasi kayak Indonesia. Jadi nggak masalah kalau emang usul buat dilakukan pemakzulan ke Gibran. Kalau dilarang, malah bikin kebebasan berpendapat jadi terancam. Paling penting, kalau emang mau menurunkan Gibran harus sesuai prosedur hukum yang berlaku guys. Nggak asal turunin. Pak Samsu, kemarin Pak Samsu ikut dalam, apa itu sebutnya, rapat besar pertemuan Purnawirawan TNI? Enggak, saya tidak hadir waktu itu. Tidak hadir, tapi ada acara juga. Oke, tapi Anda menyetujui 8 poin usulan? Kami Purnawirawan sangat menyetujuinya. Kan nggak bisa disebut kami, nggak semuanya Purnawirawan menyetujui kan? Loh, semua Purnawirawan pasti menyetujuinya. Anda mengklaim itu? Iya. Termasuk yang hari ini halal bihalal bersama Pak Prabowo? Wah, walau alam itu. Karena itu bilang Pak Saidi itu penjilat banyak. Maksudnya? Penjilat banyak. Oke, saya ingin tanya Pak, betulkah waktu itu, pasti Bapak juga lihat draftnya kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di antara 8 adalah terkait dengan pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Informasinya ada poin ke-9 sebenarnya, saya mau konfirmasi nih. Isinya adalah adili Pak Jokowi, betul? Waduh, saya tidak tahu. Bagaimana presiden ke-7 itu saya rasa jangan tanya sama saya lah, tanya sama masyarakat lah. Usulan agar Gibran segera diturunkan ternyata datang akibat kekhawatiran bahwa Pak Prabowo tak akan bisa menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun ini. Persisnya ada kekhawatiran bahwa Pak Prabowo akan meninggal atau berhalangan tetap dalam tahun-tahun ini. Yang bilang begini adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso.
Mantan Gubernur Jakarta ini menyatakan mendukung penuh tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada 17 April agar Gibran segera diganti. Sebagaimana dikutip dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Sutioso bilang, "Kita doakan Presiden Prabowo Subianto selamat, sehat bahkan 1 periode lagi." Tapi kalimat dia tidak berhenti di situ. Dia kemudian mengatakan, "Tapi andai kata amit-amit 08 berhalangan tetap, siapa yang jadi presiden? Ya otomatis wakil presiden, itu konstitusi kita." Menurutnya dia sangat ragu bila Gibran diserahi tugas menggantikan posisi Prabowo. Dengan model pemimpin seperti Gibran gitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat kompleks? Nasib bangsa ini dipertaruhkan, kata Sutioso. Saya percaya Sutioso bersikap jujur. Dia berharap Gibran diganti karena dia benar-benar khawatir Prabowo akan meninggal sehingga Gibran akan naik menjadi presiden. Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra. Saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Ya. Tidak untuk apa? Untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh dengan anak saya, tua anak saya. Katanya punya ijazah di UTS, anak saya S2 di UTS. Saya sampai coba cari sana, ada nggak nama itu? Tidak ada. Ya. Saya inginnya tetap Prabowo silahkan jadi presiden. Adik saya, dia 5 lifting di bawah saya. Saya masuk Akabri tahun 65. Mungkin keluarga itu belum buat melitur kayu atau segala macam. Saya sudah mengabdi. 34 tahun saya mengabdi di ABRI dan sekarang sudah 22 tahun hampir pensiun. Nggak mengharapkan apa-apa. Cuma mengharapkan supaya kembali ke rel. Ya. Saya sebetulnya sudah membawa resume untuk bagaimana kesalahan sampai dia diangkat. Ya. Nanti saya serahkan pada Deaman untuk apanya itu, karena saya lupa membawa. Dan tentang pemaksulan Gibran itu menurut saya sih itu bukan, itu adalah pilihan. Pilihan bagi bangsa Indonesia, bukan pilihan bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia. Nggak kebesaran tuh. Ya. Pertama, apakah kita memang rela bahwa ada satu keluarga yang merekayasa konstitusi untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan keluarganya, dan semua bergerak untuk itu? Apa kita rela itu? Dengan mengalangkan segala cara untuk mensiasati konstitusi untuk keluarganya, itu pilihan pertama. Apakah itu kita lanjutkan? Yang kedua, apakah kita, bangsa Indonesia, membuang etika, moral, ke tong sampah dalam perpolitikan demi kekuasaan? Itu yang kedua, pilihan kita. Yang ketiga, apakah adik-adik mahasiswa mau membuang meritokrasi, profesionalisme, penilaian objektif hanya demi kepentingan politik keluarga? Yang keempat, apakah kita rela seluruh bangsa Indonesia, para pejabat-pejabat ini menggunakan uang rakyat untuk politik sayang anak? Itu 4 hal yang harus menjadi pikiran kita. Oke? Di sisi lain, kalaulah memang Prabowo terpaksa berhalangan tetap, munculnya Gibran sebagai pengganti adalah memang konsekuensi yang tak terhindarkan yang sudah harus dipikirkan ketika dulu bangsa Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden wakil presiden. Itu adalah hal yang tak terhindarkan. Dulu pun ketika masyarakat memilih Jokowi Ma'ruf Amin, kita harus siap kalau Pak Jokowi berhalangan tetap, presiden Indonesia jadinya ya Pak Ma'ruf Amin. Tidak ada yang luar biasa. Yang jadi luar biasa dan mengganggu adalah ketika kekhawatiran berlebihan itu diwujudkan menjadi gerakan politik yang mengadu domba bangsa. Kita kan sudah menjalani proses demokrasi pemilihan presiden wakil presiden secara langsung, dan mayoritas bangsa ini sudah memilih Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Anda boleh setuju, boleh tidak, tapi kedaulatan tertinggi di negara ini ada di tangan rakyat. Dan ini kan baru pertama kali kan ada purnawirawan minta wapres diganti itu. Baru pertama kali itu. Tapi kalau ada noise, itu bisa lebih terdengar TNI mengusulkan Prabowo untuk mengganti
Wapres. Jadi kalau menteri-menterinya Pak Prabowo yang tidak bisa loyal ke Pak Prabowo dan lebih loyal ke Pak Jokowi, saya rasa ini bisa diteruskan nih upaya pemakzulan ini. Jadi Wiranto kan bilang caranya gini nih kalau mau majuin Gibran. Orang mungkin tahu ada orang yang namanya Joko Widodo didominasikan OCCRP. Gara-gara Gibran ngomong begini, saya lebih percaya towel jadi. Mudah-mudahan nih Gibran ini bukan sebagai tokoh Raja Duryudana. Itu aja. Raja Duryudana. Oke, bisa jelaskan sedikit. Rajanya Astinapura dalam Kisah Mahabharata. Karena nanti kalau itu bisa memecahkan Bratayuda. Oke. Buat perang saudara. Ya. Jadi saya anggap Gibran ini adalah mudah-mudahan bukan Duryudana. Kacau nanti Indonesia kalau dia jadi Duryudana. Ya, karena Duryudana itu sama, juga menggunakan pamannya untuk ngakalin Pandawa, mengambil tahtanya Astinapura. Kok di closingnya beda sekarang? Saya juga tidak ingin Prabowo menjadi tokoh Bisma Putra Gangga yang harus mati oleh Kresna. Ini lebih ngeri. Muhammad Said Didu menyoroti dukungan Imam Besar Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab terhadap 8 tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Jenderal TNI kepada Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut mencuat dalam konteks desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Selain mendukung tuntutan yang telah dirumuskan para purnawirawan, Habib Rizik turut menambahkan 1 poin baru yang dianggap penting. Ditambahkan tuntutan ke-9, yaitu adili Jokowi, ungkap Said Didu di @mesaid_Didu tanggal 6 Mei tahun 2025. Tuntutan tambahan tersebut dinilai sebagai bentuk kritik lanjutan terhadap pemerintahan sebelumnya yang dianggap bertanggung jawab atas sejumlah masalah yang tengah menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Habib Rizik Syihab menyatakan dukungannya terhadap langkah Forum Purnawirawan Jenderal TNI yang menyerukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam video yang beredar, Habib Rizik menganggap seruan dari para purnawirawan sebagai sesuatu yang patut dijadikan pertimbangan serius oleh pemerintah. Saya mendukung sepenuhnya atas pernyataan oleh Purnawiran Jenderal, ada 100 lebih jenderal, di sana ada Marsekal, Laksamana, Kolonel, dan seterusnya, ujar Rizik dikutip pada Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa pernyataan para purnawirawan bukan sekadar kritik biasa, melainkan masukan penting yang harus didengar oleh pemangku kebijakan nasional. Ini suatu pernyataan yang sangat baik, saya berharap pemerintahan kita menjadikan 8 pernyataan purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajaran, lanjutnya. Dikatakan Rizik, apabila tuntutan-tuntutan tersebut berisi hal-hal yang positif dan demi kepentingan bangsa, maka sudah seharusnya pemerintah mengakomodasinya. Kalau masukan tersebut bagus, untuk arah yang lebih baik untuk bangsa Indonesia, wajib diakomodir oleh pemerintah, tegas Rizik. Tak hanya mendukung, Rizik bahkan menambahkan 1 poin tuntutan tambahan yang lebih keras. Saya mendukung dan saya tambahkan 1 lagi, jadi ada 9. Tangkap dan adili Jokowi, katanya lantang. Ia menuding mantan Presiden Jokowi sebagai sumber dari berbagai persoalan yang terjadi di tanah air, mengungkit kembali kritiknya sejak masih di Arab Saudi. Kenapa saya tambahkan? Karena Jokowi ini yang bikin problem. Bahkan waktu saya di Mekah, pernah mengunggah syair dengan judul Si Raja Bohong, tandasnya. Lebih jauh, ia mengklaim bahwa sejak 2018 telah memperingatkan publik terkait kebohongan Jokowi, namun saat itu belum banyak yang sadar. Itu sudah kita sampaikan jauh hari, dari 2018 kita sudah ingatkan kalau ini berbohong, pendusta, harus dimakzulkan. Dulu banyak yang belum sadar, sekarang sudah banyak. Bahkan menjadi pahlawan kesiangan. Tapi kita tetap bersatu.